bisa jadi motivasi buat kita semua. Siapa yang mau dapatkan buku ini? Silakan 4 orang ke depan, yuk 4 orang. 1, 2, 3, 4. Yes, 1, 2, 3, 4 dan wes. Mantap ya, Pak Joni gentle sekali. Malah oleh guys kita yang mungil, imut ini teman-teman ya. Si kecil yang selalu di ini. Oke teman-teman, nah ini kan pastinya bukunya cuma 1 ya. Jadi dari 4 orang ini pastinya harus mengusahakan untuk masa tinju Pak yang menang? Tinju udah dipastikan yang menang siapa gitu ya. Pasti kalau bertinju yang menang pastinya ya Bu Hera pastinya. Oke, nah baik. Ya, thank you. Teman-teman, ini ada satu performance ya yang nantinya mungkin akan ditampilkan juga sama teman-teman kita di depan. Kira-kira apa ya? Fashion. Iya, fashion. Oke. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman boleh agak geser ke samping sedikit biar teman-teman yang lain lihat nih kira-kira apa yang mau ditampilkan sama rekan-rekan kita. Terus. I'll give you an example. Yamaha. Suzuki's, no question about it. Honda, you don't even know what it is when it goes by. It'll surprise you. I'll give you an example. Yamaha. Suzuki's, no question about it. Honda, you don't even know what it is when it goes by. It'll surprise you. Nah, nanti teman-teman, rekan-rekan kita di depan akan memberikan suara motor tadi teman-teman semuanya. Oke, belakang motor kalian. Beda dong. Dua lagi. Tinggal Suzuki sama Yamaha. Coba tahu yang mana apa ya? Ayo beda. Susu. Ya, boleh. Yamaha aja deh. Boleh. Nggak level deh. Nah, ini kalau naik motor gimana kayaknya? Motor. Terus. Macet nggak dulu. Motor gini. Bensinnya habis kayaknya. Oh, bayaran dulu. Mundur. Iya, bayaran dulu deh, boleh. Harley. Abi. Ayo, bayaran. Yuk. Oke, teman-teman kita lihat dulu nih. Abi. Ojo diganggu re, ojo diganggu. Ayo, konsentrasi. Nah, berarti ini baru naik motor. Ya udah naik motor udah bongkar.
saksikan dulu bagaimana Pak Yus mempresentasikan ya, dalam itu dana pendidikan ke Bu Melinda. Yuk kita kasih aplaus dulu dong untuk Pak Yus dong teman-teman. Yuk silakan Pak Yus, Bu Melinda di depan. Suzuki sih, Pak. Kita dituliskan. Putrinya kan namanya Sabrina ya. 2 tahun umurnya. Jumlah tahun yang dibutuhkan pembersihan kuliahnya kan 18 tahun berarti ya. Untuk kuliahnya 2 tahun. kurang lebih 4 tahun kuliahnya. Ya pendidikan untuk Kelas siapa? Jadi kali satu dolar siapa berapa? 500. Hasilnya berapa? 33.000 ya. Oke, ini ya. Bila kalian naikkan biaya universitas per tahun, inflasinya berapa? 5 kan ya? Oke ya. Nah, kan nggak ada dana nih yang disiapkan. Jadi total kekurangannya yang harus disiapkan sekian gitu ya. Benar ya, sama semuanya. Nah, ya misalkan deh saya terus ini ngobrol, saya pun nggak ngaruh. Nah, teman-teman. Oke, teman-teman. Oke, hasilnya sama ya dengan Ibu Anastasia ya. Untuk yang single premium ya, single premium 262.950.000. Yang untuk per tahun 40.954.285 dan bayaran atau dana yang harus disiapkan per bulannya itu 3.360.000. Beda tipis nggak kali, beda cuma ratusan. Jadi seperti ini teman-teman. Sekali lagi kita lihat di investasinya ya. Tapi kalau pastinya nanti kita rekomendasikan melalui proposal itu sudah masuk juga proteksi. Cuman saran kita kan di sini kita ingin cari dana pendidikan sebenarnya berapa. Oke? Sudah teman-teman? Dana pendidikan lewat ya? Lewat. Oke, baik gitu teman-teman. Kita masuk ke dana pensiun sekarang. Ya, dana pensiun teman-teman. Teman-teman, konsep dari dana pensiun atau dari masa pensiun kan sebenarnya dari mulai kita produktif usia 25 gitu ya, orang-orang mulai kerja biasanya kan gitu ya teman-teman, sampai dengan masa pensiun 55. Nah, pada saat ini biasanya kan income makin lama makin naik ya teman-teman ya. Nah, pada saat ini juga idealnya kita menyiapkan dana pensiun karena di sini kita produktif nih menghasilkan income. Tapi teman-teman, permasalahannya untuk menyiapkan dana pensiun, angka yang ada di sini nantinya cukup nggak untuk nanti mengcover kehidupan kita pada saat memasuki masa pensiun sampai dengan meninggal dunia. Kalau berdasarkan surveinya itu ya, Badan Pusat Statistik, rata-rata di Indonesia untuk yang wanita, untuk yang pria 66 tahun, yang wanitanya 70 tahun. Ya. Jadi paling ya kita inilah teman-teman, estimasikanlah 20 tahun lah. Nah, pertanyaan teman-teman, kan kita di sini sudah tidak bekerja, sudah nggak bekerja nih teman-teman ya. Pertanyaan nanti dana untuk mengcover kehidupan kita selama kurang lebih 15 tahun ke depan, caranya gimana?
Bisa jadi orang ngumpulin uang dari sini ke sini ya, tapi lama-lama nanti akan begini nih teman-teman. Tek, habis turun kayak gitu ya. Sementara tadi juga kita sudah bahas bahwa ketika orang masuk masa pensiun, setidaknya nih penghasilannya, pengeluaran yang 80% tetap harus dibutuhkan gitu. Jadi paling tidak teman-teman, 80% dari pengeluaran selama bekerja itu masih terjaga dengan baik selama proses masa pensiun. Ya. Jadi stabil. Tiap tahun misalkan pengeluarannya tuh ya katakanlah 30 juta. Jadi tiap tahun juga selama masa pensiun mulai dari tahun pertama kita punya uang at least sebanyak 25 juta untuk dipakai sehari-hari gitu teman-teman setiap tahun. Nah, yang kita cari sekarang bagaimana 25 juta itu akan tetap bertahan selama kurang lebih masa 15 tahun periode dari masa pensiun ke nantinya akan meninggal dunia pastinya kan teman-teman ya, seperti itu. Nah, itu yang kita cari. Oke, karena kan itu tadi teman-teman, yang namanya hari libur waktu kita masa pensiun itu tiap hari. Ya memang waktu kita masuk masa pensiun semuanya hari libur gitu, tiap hari libur, enggak menjamin juga pengeluaran juga libur teman-teman. Tapi malah pengeluaran bakal jalan terus gitu ya, bahkan mungkin lebih besar ya. Nah, sekarang kita masuk nih teman-teman di sini untuk dana pensiun. Teman-teman bisa lihat FDR dana pensiunnya ya. Saya bikin contoh dulu ya teman-teman. Misalkan sama-sama nih kita bikin di sini. Misalkan Ayus saat ini usianya berapa? 21 Pak? 17 jalan. 17 jalan. 33. Oke. Ini usia yang bukan sebenarnya ya. Sebenarnya sih paling 25. Ya, 33 tahun. Usia pensiun yang direncanakan Pak Yus berapa Pak Yus? 70. Ya, ya idealnya lah ya pada umumnya ya. Kalau saya misalkan 55 ya. Berarti ada 22 tahun. 22 tahun waktu untuk mempersiapkan dana pensiunnya. Nah, kalau misalkan nih, katakan ya, contohnya aja. Penghasilan tahunan itu sekitar berapa juta lah gitu ya. Oke? Ini tahunan. Tahunan 100 juta ya. Nah, teman-teman. Kasih minimal kasih sama. Ini bukan Pak Yus. Ini Pak Yus Viro kalau ini. Viro. Ya. Oke, teman-teman. Kan tadi idealnya ya. Itu sehari guys. Proteksi dari income kita pada masa pensiun, kita mau berapa persen yang dilindungi? Ya kalau bisa sih 100% semuanya teman-teman. Tapi ya kita berikan contoh di sini misalkan 80% ya. Jadi 80 juta gitu ya teman-teman ya. Nah, perkiraan persentase kenaikan penghasilan sebesar 5% per tahun. Oke teman-teman, 5% per tahun ini sudah bersih, dikurangin inflasi. Jadi kalau misalkan penghasilannya 10% tambahannya ya, ada inflasi 5%, jadi kan tinggal 5% penambahannya gitu. Kan biasanya kita kalau orang-orang kerja gitu ya teman-teman, tiap tahun naik gaji, tapi tiap tahun juga inflasi bakal naik teman-teman. Ya. Nah, berarti dana yang nanti harus disiapkan, dana yang nanti akan diproteksi pada saat pensiun itu 234 juta 20.858 tiap tahun. Jadi 80 juta hari ini 22 tahun mendatang itu nilainya sama seperti 234 juta 20.858 ya. Nah, kalau misalkan masih punya pensiunan, tapi kalau bisnismen biasanya kan mau punya pensiunan, bisnismen pensiun bayar sendiri pensiunnya. Total kekurangan penghasilannya jadi 234 juta 20.858. Oke. Nah, ini yang mau kita bahas nih. Tadi kan kita juga sudah bicarakan tuh. Yang jadi masalah
jeda waktu atau jenjang waktu antara mulanya masa pensiun sampai dengan akhir kehidupan gitu teman-teman. Berapa lama atau berapa tahun lamanya Anda menginginkan jaminan atas dana tersebut selama masa pensiun Anda? Katakanlah di sini 15 tahun ya teman-teman, sesuai itu ya, 70 tahun. Oke, jadi teman-teman, antara masa pensiun sampai dengan usia harapan hidup ada jeda waktu 15 tahun ya, jenjang waktu 15 tahun. 15 tahun ini yang nanti akan kita cover untuk dana-dananya gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya tingkat pengembalian diperkirakan berapa dari yang kita investasikan gitu, teman-teman. Karena kan nanti tiap tahun di sini akan kita tarikan uangnya. Usia 56 tarik, 57 tarik, 58 tarik, gitu kan ya. Jadi kan uangnya kan kita investasikan, nanti tingkat harapannya nanti tiap tahun kita bisa ambil sesuai dengan keperluan gitu ya. Tapi yang lain-lainnya tetap diinvestasikan sebelum kita tarik kan gitu teman-teman. Ada 234 juta sekian. Atau misalkan kita punya dana terkumpul nanti pada saat masuk usia pensiun 1 miliar. Tapi kan tiap tahun yang dibutuhkan 200 juta. 200 juta kita ambil, kan yang 800 juta masih tetap diinvestasikan gitu ya teman-teman. Tiap tahun diambil. Nah, berapa sih yang kita inginkan tingkat pengembaliannya? Ya katakanlah kalau misalkan deposito tadi kita bicara sekitar berapa persen? Nah, karena misalkan ya 7% lah obligasi ya teman-teman. Misalkan diinvestasikan di MS Fund atau MS Fund Plus kan gitu. 7%. Inflasi katakanlah di sini 5% ya. Nah, jadi 2% teman-teman. Tingkat bersih pengembaliannya. Dan dari tingkat penarikan tahun pertama, dari uang yang kita punya dan terjumlah pada saat kita masuk masa pensiun, tiap tahunnya akan kita tarik 7,63%. Ya, dari dana yang ada di situ, tiap tahunnya akan kita tarik 7,63%. Ya, nah dengan demikian, dana yang dibutuhkan untuk memproteksi penghasilan pada saat kita masuk pensiun nanti dibagi teman-teman 234 juta yang setara 80 juta tadi hari ini gitu ya, itu dibagi tingkat penarikan persentase yang akan kita tarik per tahunnya gitu. Dapat dana nanti yang akan terkumpul ya, atau yang dibutuhkan untuk memproteksi keuangan penghasilan kita adalah 3 miliar 67 juta 135.577. Nah, makanya nanti kita bahas yang manualnya ya. Biar flow-nya di sini kelihatan dulu. Oke? Mendem deh langsung. Nah, Kerja terus. kerja terus 70 tahun ya kerja. Ya kalau AM udah SAM 40 tahun selesai. Pak Yus ya udah 35 tahun keliling dunia udah Pak Yus. Yuk teman-teman, katakanlah ada dana yang sudah kita simpan, ya, dana yang sudah kita persiapkan dari deposito kita sekarang ada 50 juta. Oke. Tabungan bulanan, katakanlah ada 1 juta. Oke, future value-nya nih teman-teman, 50 juta hari ini dengan rate atau tingkat pengembalian 7%, nanti 22 tahun yang akan datang 50 juta itu nilainya sama seperti 221.520.000 nanti pada saat masuk usia pensiun. 1 jutanya jadi 548. 997 waktu 22 tahun kemudian. Aset liquid client, kalau tadi ada emas ya, tanah liquid nggak teman-teman? Tanah nggak liquid ya? Mata uang ya, falas ya, teman-teman. Itu tinggal kita konversi dulu ke rupiah, masukkan ke sini ya. Berapa ini nggak ada. Jadi totalnya teman-teman. Asuransi, nah tuh nilai tunai, nilai investasi, misalkan punya PHA tadi ada 4, ada 5, jadi totalnya berapa nilainya sekarang? Misalkan nilainya sampai dengan saat ini 30 juta. Ya.
Oke teman-teman, semua aset tadi jadi faktor pengurang dan itu akan dikurangkan dari dana yang dibutuhkan pada saat nanti kita pensiun. Totalnya adalah 2.266.658.490. Ya. Jadi kalau misalkan dilihat dari pembayaran yang langsung, dana yang dibutuhkan 209 juta something, ya. Terus kalau untuk tahunan 28 juta 641.000, ya. Nama lainnya tadi. Nah teman-teman, kalau yang pembayaran bulanan 2 juta 183.000. Apa lah gitu ya, angkanya kok gede-gede banget, 2 juta, ya memang segitu real ya teman-teman. Ya, dan makanya Pak Atonet kemarin juga sempat bilang, ya kalau seperti ini kita juga lihat karakteristik nasabah kita gitu ya. Kan teman-teman juga pasti di awal berdasarkan kebutuhan. Nah, mungkin kan teman-teman kasih rekomendasi seperti ini dengan calon klien yang income-nya 2,5 atau 3 juta sebulan, kan nggak mungkin, ya kan? Makanya kan diharapkan dari sini size-nya meningkat dan juga level dari segmen market kita juga berbeda. Oke. Yuk, sekarang kita coba lihat penghitungan manualnya. Ya, nanti tinggal kembali quotation. Seharusnya idealnya memang itu sama. Kalau kan proses sekarang sampai dengan masuk. Oke, teman-teman. Yuk, sekarang kita coba bareng-bareng penghitungannya melalui yang manual. Teman-teman bisa lihat di sini 234 juta ini dapatnya dari mana, gitu ya? Nah, 80 jutanya teman-teman kalikan dengan faktor pengali nilai masa depan, ya. Lihat dari mana? 22 tahun. Teman-teman lihat di situ. Oh. 22 tahun dengan 5%. Oke. Faktor nilai inflasi ya teman-teman. Yes, dikali 80 juta. Oke. Ya. Diulangi Pak. Ulangi. Iya Pak. Sip. Waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan dana pensiun 22 tahun teman-teman ya. Berarti di faktor nilai masa depan teman-teman lihat 22 tahun. Terus dengan tingkat pengembalian atau persentase kenaikan penghasilan sebesar 5% teman-teman. 2,9253, betul ya faktor pengalinya? Nah, sekarang tinggal dikalikan tuh 80 juta teman-teman. Income yang mau kita proteksi. Ya. 80%. Yang ingin diproteksi. 80% yang kita ingin proteksi. Anu Pak ini daripada bingung-bingung titip ke saya. Biasanya itu Pak itu Sudah terjamin. Ya. kurang inflasi.
Betul Pak. Iya. Iya, thank you. Oke, teman-teman, ketemu ya? Pak. Yes. Jadi 5% itu dari kenaikan penghasilan dikurangi inflasi. Iya. Pak tanya Pak. Itu udah bersih, murni. Udah nggak pakai faktor inflasi lagi. Ya, jadinya kita prosentase kenaikan penghasilannya misalkan ya 15%. Kan ada biasanya faktor inflasi 5%. Jadi yang di situ hitungnya 10% jadinya. Mungkin di sini penghasilannya 10%, ada inflasi 5%, jadi prosentase kenaikannya 5% jadinya. Sudah dikurangi inflasi. Oke ya? Oke, baik teman-teman. Nah, berarti ada yang waktu 15 tahun tadi ya. Kan 55 sampai dengan 70 tahun, 15 tahun teman-teman. Nah, karena itu kita juga perlu cari nih dana yang diperlukan untuk menutupi kekurangan penghasilan. Tingkat kembalian diperkirakan, kalau tadi kan kita nantinya mau investasikan, ya katakanlah 7%. Tingkat inflasi rata-rata 5%. Kenapa sih di sini nggak yang agresif? Namanya juga buat pensiun, teman-teman. Ya, ini yang nanti kan pas usia pensiun kita investasikan, ya investasinya yang middle aja gitu, jangan yang high risk gitu teman-teman. Bukan pensiun jangka panjang Pak. Ini kan kita bicara pas sudah masuk usia pensiunnya. Oh, sudah. Di sini nih teman-teman nih. Digambarkan aja udah lebih jelas ya. Gitu ya teman-teman ya. Di sini kan ketemu nih. Ya. Di sini nantinya akan terkumpul uang pensiun kita, misalkan seperti itu ya. Dari uang di sini nanti kan akan diinvestasikan teman-teman. Nah, dari hasil investasinya ini akan ditarik per tahun. Ya, ini hasilnya nih. Ini dapat angka berapa gitu ya. Ini nanti diinvestasikan. Dari investasi ini akan ditarik nih untuk biaya kehidupan per tahunnya. Ya, sampai dengan usia 70 tahun. Makanya investasi di sini kan nggak boleh high risk. Iya, iya. Kalau di sini high risk nanti uangnya kenapa-napa nanti ada turun apa gitu ya teman-teman. Saham anjlok jatuh, gimana nih dapat uangnya lagi? Oke, teman-teman. Inflasi rata-rata masihlah kita confidence lah inflasi ya 5% aja, jangan gede-gede, jangan tinggi-tinggi ya teman-teman ya. Jadi tingkat bersih pengembalian dikurangin inflasi jadi 2%. Terus kenapa tuh ada tingkat penarikan tahun pertama 7,63%? Dapat dari mana? Oke. Dari tadi. Oke. Berapa lama uang Anda akan bertahan? Teman-teman lihat yang paling belakang tabel berapa lama uang Anda akan bertahan. Persentase tingkat penarikan tahun pertama. Ini yang lintas nih teman-teman. Ya. Oke, nah tahun yang diperlukan tadi waktunya berapa tahun? Dari masa pensiun 15 tahun. Terus tingkat bersih pengembalian 2%. Jadi berapa tuh? 7,6%. Ya. 7,6% tingkat penarikan tahun pertama. Jadi kita tarik ya tahunnya tuh 7,6% dari investasinya. 7,63. Di situ kan cuma satu angka di belakang koma gitu ya teman-teman. Kan kalau di bawah setengah tadi kan di bulatkan koma ya. Apa itu setelah 5 tahun pertama itu di tahun 15? Berapa tahun Anda jaminan masa pensiun kan 15 tahun dihitungin. Seperti Iya. penambahan kan di sini 2%. 7,6. Jadi 15 tahun. 7,63 Pak. Persen di sini. 15 tahun 2%. Oh iya. 7,6 Pak. Oke? Dua digit, satu digit Pak di belakang koma. Bungkus teman-teman? Terus. Nah, tadi 80% dari penghasilan kita sekarang yang mau diproteksi, kita mau cari
dana keseluruhan yang dibutuhkan berapa sih, gitu ya, yang dibutuhkan untuk menutupi kekurangan penghasilan atau memproteksi kekurangan penghasilan. Jadi angka tadi tingkat penarikan tahun pertama itu menjadi faktor pembagi, teman-teman. Faktor pembagi dari total kekurangan penghasilan. Oke? Nah, sekarang coba dibagi tuh, teman-teman. 234 juta 20.858 dibagi 7,63%. Angkanya sama? Mendekati ya. Oke. Mendekati ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya dalam rangka kita fact finding nih ya, kita tanya dulu sama calon klien kita, dia sudah punya aset apa saja untuk dana pensiunnya ya. Ternyata ada deposito 50 juta, terus nanti future value-nya nilai masa depannya 221.520. Ngitungnya gimana teman-teman? Gimana ngitungnya? 7%, 50 Oke. juta Berapa tahun? kali 15 tahun. Terus kita tarik ke 7% ya. Tabelnya pakai faktor nilai masa depan. Kan kita cari inflasi ya. 15 tahun ditarik kemana Pak? 22 tahun. 22 tahun, teman-teman. 22 tahun ya. 7% dikali 50 juta. Faktor pengalinya berapa? 4,4304. Oke, itu dia 4,4304. Jadi ini nilai masa depannya 221 juta. Oke ya. Sama seperti itu juga tabungan bulanan, cuma tabungan bulanan bedanya lihatnya di tabel yang mana teman-teman? Oke, oh. Ini sudah mulai tegas nih. Yes. Ya. Oke. Enam persen. Apa? Rate-nya? 6%. 6. Ya. Oke. Untuk tabungan bulanan, rate-nya 6% ceritanya di sini teman-teman. Nah, teman-teman bisa hitungnya melalui tabel yang bulanan, ya. Tabel faktor tabungan dan bayar berkala bulanan. 6% ditarik 22 tahun, ya. Faktor pengalinya ketemu dikali 1 juta, ya. 25 tahun 6%, 548,96. Oke. 548,96 udah ketemu ya? Ya. Nah, ini dikali 1 juta nih. Hasilnya adalah 554.956.997. Gitu. Gimana Pak? Yang deposito tadi kelewatan? Sama Pak. Tabelnya tabel faktor inflasi. Ya. Baik teman-teman, intinya seperti ini. Kalau misalkan kita menghitung yang nilai masa depan, kita pakai faktor nilai inflasi, gitu ya. Cuma kalau misalkan kita menghitung yang pembayaran tahunan, ya tabelnya pakai pembayaran berkala tahunan. Demikian juga dengan yang bulanan, pakai yang bulanan teman-teman. Aja ya. Rencana deposito tiap tahun. Sekali deposito berapa? 50 juta.
Deposito yang sudah ada di tahun itu aja. Iya. Deposito yang sudah ada sebelum kita melakukan proses perhitungan. Jadi tahun depan nambah lagi hitungan. Dia bisa kok. Iya kan, dia punya planning kebiasaan deposito tiap kali 50 juta. Udah nabung. Sampai mana kita teman-teman? 50 juta. Tidak cepat Ya. Oke. Lihatnya dari Masuk ke aset liquid. Tadi kalau misalkan nggak punya atau tidak adanya emas, adanya tanah, sawah sama kebun gitu ya teman-teman. Itu nggak masuk ke aset liquid. karena sudah pernah bisa baru lagi ber Nah, terus asuransi atau nilai tunai, ya, misalkan sudah punya polis sebelumnya, nilai tunainya itu ada 30 juta. itu kan Ini asuransi nilai tunai yang sekarang sudah tersedia. Kan kita melakukan proses perhitungan nih, ya. Yang sebelumnya dia udah punya berapa? Jadi itu jadi pengurang nantinya dari dana yang dibutuhkan. Kita nggak hitung nanti nilai masa depannya berapa itu yang asuransi kita punya sekarang gitu ya, nilai tunainya. Tapi itu malah jadi faktor pengurang. Ya. Itu kan aset kita, Pak. bentar. Nilai tunai kan itu semisal dia punya asuransi tempo 10 tahun pembayaran. Nah itu maksudnya nilai tunai dari 10 tahun kemudian atau 30 juta itu. Teman-teman lihat judulnya yang di atas tuh. Dana saat ini yang tersedia. Ya, dana yang saat ini tersedia. Termasuk juga nilai investasi yang kita punya sekarang. Kalau misalkan dana investasinya kita sudah mulai punya polis dari 2 tahun yang lalu, hasil dari 2 tahun lalu sekarang tuh berapa? Gitu ya. Itu jadi faktor pengurang kita, gitu ya, teman-teman semua. Bukan berarti nanti kita akan hitungkan nantinya berapa. Karena itu jadi faktor pengurang, ya. Dan dari hasil dari pengurangannya itu yang kita cari nantinya, gitu teman-teman. Tapi faktor pengurangnya juga di situ sudah berupa future value, Pak. Kalau memang 30 juta asuransi nilai tunai sekarang, pada saat 55 tahun itu mungkin lebih dari itu. Ya. Jadi kalau misalkan nomor 8 ini mau dijadikan sebagai faktor pengurang pada saat future value, harusnya nilai tunai juga dijadikan future value. Ya. Oke, teman-teman, asuransi atau nilai tunai ini asumsinya asuransi kita lah gitu ya, atau misalkan bisa dibilang UP, bisa dibilang nilai tunai seperti itu. Ya, bolehlah teman-teman kalau misalkan kita juga di sini asuransi nilai tunainya kita estimasikan di quotation. Ya, misalkan untuk nilai tunai yang dipunya sama calon klien kita sekarang nilai tunainya ada 20 juta di tahun kedua. Terus dari 20 juta ini nanti di quotation itu dilihat misalkan 20 tahun kemudian itu nilainya berapa, boleh dimasukkan ke situ teman-teman. Ya. Ini contohnya aja nih, misalkan 30 juta yang ada di situ teman-teman semua ya, setelah udah dikalikan dan macam-macam gitu. Ya. Ataupun dia punya uang pertanggungan juga sebenarnya sih aset kan teman-teman ya, asuransi. Cuma kan kalau uang pertanggungan itu teman-teman seperti tahu sendiri kan harus ada kondisi yang tidak diinginkan dulu kan baru keluar gitu. Malah jadinya bukan dana pensiun, jadi proteksi income. Ya. Oke. Boleh deh teman-teman kalau misalkan kita ganti nih sekarang di sini. Asetnya untuk nilai tunai katakanlah 20 tahun kemudian jadi sekitar 200 juta. Oke. Kurang 200.000. Ini aset liquid lain perlu nggak nih? Ada nggak nih teman-teman? Hah? Emas misalkan? Perlu nggak? Seharga 10 juta. Apa? Cuma kata-katanya diganti. Enggak, ini nilai tunai gitu, Pak. Biar bisa
bisa 15% rate-nya kan daripada lihat ke STS gitu ya, nilai tunai jadi berapa. Kalau B itu diganti misalkan kata-katanya nilai tunai gitu, rate-nya katakannya 15%, Oke. value-nya 20 juta. Jadi ditambahkan di sini kolomnya juga nih. Rate-nya berapa persen gitu ya. Sekarang nilainya berapa di sini. Di sini hasil future value-nya. Ya, terima kasih atas masukannya. Oke, terima kasih. Ini juga jadi masukan kita buat nanti kita akan upgrade lagi softwarenya, oke teman-teman ya. Cuma dalam hal ini pastinya kita juga perlu tools pendukung ya. Kita juga perlu informasi-informasi pendukung, nggak hanya mengandalkan ini aja gitu ya. Misalkan contohnya 200 juta. Oke, ini ya teman-teman ya. Nah, Oke Pak, bawah. oke. Kalau aset liquid lain itu ngitungnya pakai apa Pak? Aset liquid lain ngitungnya gimana teman-teman? Hah? Ya kita rupiahkan aja aset kita. Misalkan ini nih emas sekarang harganya 1 gram 300.000. 300.000 dikalikan kita punya berapa gram, misalkan seperti itu ya. Nah rate-nya emas misalkan berapa nih setahun naiknya gitu ya Pak. Ini kan teman-teman bisa dirubah-rubah nih teman-teman semua. Ya, ini kita sebagai contoh aja. Teman-teman bisa rubah 6%, bisa rubah 7% di sini gitu ya. Bisa rubah 8%. Jadi ini sebagai contoh aja gitu Pak. Ya. Dananya berapa? Ini sebagai contoh aja. Yang penting teman-teman tahu. Iya. Betul. Tuh 2% tadi. Oke. Tadi 2%. Berarti tahu inflasi kan? Oke, teman-teman. Oke. Ini carinya sama ya teman-teman ya. Nggak berbeda, 15%. Terus sama tadi berapa tahun? Berapa tahun? 15 tahun. Iya teman-teman. Oh, masanya. Ya. Oke. Dibagi. Jadi untuk yang tingkat premi disetor secara langsung 96 juta 152.000. Untuk yang per tahunnya 13 juta ya. Dan untuk yang per bulannya 1 juta untuk dana pensiunnya. Biasa punya ini nilai tunai tadi nih, kalau misalkan kita nilai tunainya nggak ada nih teman-teman. Tuh. Teman-teman bisa lihat Kan tuh hasil 105 juta itu dapat dari mana Pak manualnya? 105 juta. Ya. Itu tadi 900 apa? Ya Ini. itu. Nah, Teman-teman lihat 15%, ya. terus 15 tahun ya, Tuh 22 tahun toh. 22 tahun. Kita hitung lagi teman-teman, kita hitung lagi. Oke. 22, kita hitung bareng-bareng. 'Pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Minum dulu. Makanya udah ngantuk itu soalnya. Kan 37 tahun Pak. Refleksi dulu. Habis makan ngantuk ya Pak. Pak, nanti aku tutup. Pusing.
Ya lumayan, sing niki sih udah nih. Iya, itu sebelum ini tadi sih Gak kan soalnya belum mati. 22 tahun ya? Berarti nggak tujuh ya, Pak? dua. Oke teman-teman, udah pensiun udah ya? Oke? Sip? Sekarang kita masuk contoh soal. Udah ya? Ya belum dong. Tadi saya bilang berapa? Jadi, ya. Ayo. Emang kalau financial planning itu bisa menjalankan penghasilan hipotek itu 80% atau bebas? Umumnya penghasilan yang diproteksi setelah kita masuk masa pensiun 80%. Karena memang menurut riset juga dari itu Libra dan Financial Planning Standard Book gitu ya, itu seseorang masih memerlukan 80% dari penghasilannya selama dia masih bekerja ketika bukan penghasilan, pengeluaran ketika dia masuki masa pensiun nantinya gitu ya. Tapi kalau misalkan dia punya pengeluaran 1 juta setiap bulan, 800.000 tetap minimum 80% gitu ya, tetap harus ada. Malah cenderung lebih besar teman-teman, karena waktu masuk ke masa pensiun, masuk ke usia lanjut gitu ya, itu cenderung sekali rentan terhadap suatu penyakit dan juga pastinya itu membutuhkan dana untuk medical gitu teman-teman, dana untuk kesehatan. Nah pastinya kan semua ini nantinya teman-teman, hasilnya berapapun juga, nanti pasti kita rekomendasinya kan pasti polis PAA dong. Yang kalau misalkan tadi ada investasi, kita juga bisa gabung dengan crisis cover gitu untuk yang masa pensiun. Ini dana pensiun nih Pak, yang diperlukan segini. Nanti selain dananya ada pada masa pensiun, Bapak juga diproteksi sama tadi manfaat kondisi kritis misalkan seperti itu, atau krisis income gitu ya. Selain krisis cover 34 ada krisis income, yang mana kalau misalkan terkena kondisi kritis ya, Prudential akan bayar sebesar dia punya penghasilan ke rekeningnya langsung gitu ya teman-teman semuanya. Misalkan 5 juta sebulan, bayar tuh 5 juta sebulan. Di luar benar. Iya, yang kita hitung sekarang investasinya. Gimana Bu? Nah, sekali lagi perhitungan ini dikhususkan untuk perhitungan investasi. Iya, perhitungan investasi gitu ya. Yuk, ini ada contoh soal teman-teman. Kita kerjakan bareng-bareng ya. Teman-teman kerjakan bareng-bareng. Dicatat dulu boleh? Yang tadi dulu, Pak. Yang tadi mana Pak? Yang 37. Iya. Hah? Yang mana Bu? Yang tadi? Ya, makanya sama-sama yuk kita pakai contoh baru biar nggak bingung ya. Kita pakai contoh baru. Ya, kita pakai contoh baru. Catat dulu, silakan catat dulu.
96 juta per tahun. Kita samakan dulu sama yang tadi ya, boleh ya? 5% ya. Loh, 80. Oh, Yang tadi dipertahankan. 80. Kalau yang tadi tingkat pengembalian kita samakan 5% ya, teman-teman. Kok bawa terus? Walah, Sudah catat? Ya, oke. Dulu. Berarti teman-teman tadi kita dapat datanya pengeluaran ya. Ini kan ada dua data yang mungkin bisa kita dapatkan. Kalau tidak penghasilan ya pengeluaran. Biasanya orang cenderung ya memberitahukan kita merasakan pengeluarannya kan gitu ya teman-teman. Oke. Itu juga bisa kita jadikan acuan untuk proses perhitungannya teman-teman. Kalau tadi Pak Robi berapa usianya? Juga sama ya teman-teman. Usia pensiunnya nanti 60. Oke, berarti ada 27 tahun ya waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan dana pensiun. Penghasilan tahunan Pak Robi tadi 96 juta ya. Pengeluaran Pak. Iya, berarti kan nanti kan 100%. berarti pengeluaran. Barusan kan tadi saya bilang teman-teman ya, kalau ke penghasilan pengeluaran gitu ya. Ini kayaknya perlu saya rekam omongan saya, saya putar lagi nanti ya. Oke. Oke, teman-teman. Balik ke sini. Berarti kita samakan tadi ya. 80% persentase penghasilan yang nantinya ingin diproteksi atau pengeluaran gitu ya. Yang ingin diproteksi. Oke. Berarti total nantinya yang akan ingin diproteksi 76.800.000. 76.800.000 ini dari mana? Ya 80%-nya 96 juta gitu ya. Oke. 5% asumsinya ini udah ada kenaikan 10%, ada inflasinya 5% ya, dikurang teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita cari bareng-bareng yuk, kita hitung. Sebentar Pak. Boleh Pak, maju nggak apa-apa. Di soalnya kan 10% ini inflasinya tadi. Inflasi 10%, berarti penghasilan penambahannya ya 15%. Ya kan? Oke. Tadi kan di sini dibilang yang murni, teman-teman. Ya, setelah dikurangi inflasi. Anggaplah Pak Robi punya kenaikan income 15% per tahun. Dikurang inflasi 10%, jadi yang akan menjadi persentase kenaikan penghasilan 5%, gitu ya. Oke, baik, kita hitung sama-sama teman-teman. 5%. Ya. Jangka waktunya 27 tahun. Nah, kita cari nih, kita hitung bareng-bareng yuk. tahun. Ya. Saya sih dapatnya nih teman-teman 3.7335, benar kan? Oh ya. Oke teman-teman, yuk kita kali sama 76.800.000 nya.
Oke, teman-teman. Mendekati ya teman-teman ya. Bedanya 4.000 ya. Oke, nggak signifikan. Baik, teman-teman. Berarti setelah itu kita lihat lagi si Pak Robi punya dana pensiun nggak yang masih diterima? Kira-kira diterima nggak teman? Dia punya nggak? Kita PNS lah ya, gitu ya, teman-teman ya. Per tahun dia terima sekitar misalkan 2 juta ya Pak. Oke. Per tahun jadi berapa Pak? 24 juta. Yes, gitu ya. Jadi itu jadi faktor pengurang teman-teman. Faktor pengurang. Oke. Nah, ketemu nih angka total pengurangan penghasilan 262 juta 729.446. Berapa tahun lamanya Anda menginginkan jaminan atas dana tersebut? Berarti kalau dia mau pensiunnya di usia 60, tingkat harapan hidupnya 70 tahun, rata-rata begitu ya teman-teman. Berarti jangka waktunya nggak 15 tahun ya, tapi 10. Oke. Lihat teman-teman ya, usia pensiunnya 60, usia pensiunnya 60 di sini tuh. Oke. Ini otomatis nih teman-teman. Kalau 60 pasti kalau kita 10 tahun ya pasti sini dia 60 atau sebaliknya gitu. Oke. Ini kita ganti-ganti ya, boleh ya? Boleh. Tingkat kembalian diperkirakan. Biasanya nih kalau manage fund berapa sih teman-teman? Manage fund berapa? Manage fund yang biasa bukan manage fund plus. Berapa persen? 12. Oke. Inflasi rata-rata 5, 6 atau 7? Berapa? 6 ya? Tadi minus berapa persen tuh? 16%. Kalau yang obligasi fixed income. Fixed income 11. Ya kita pakai fixed income ya. Fixed income ya. Penghasilan tetap. Oke. Baik teman-teman. Nah, tingkat bersih pengembalian ini otomatis dari tingkat pengembalian yang diperkirakan dikurang inflasi rata-rata, dapat 5%. Oke ya. Nah, dari 5% kita bisa cari tingkat penarikan di tahun pertama nih teman-teman. Tingkat penarikan tahun pertamanya kan 12,33%. Nah, kira-kira gimana tuh? Carinya gimana teman-teman? Nah, carinya gimana? Berapa lama Anda bertahan? Ya. Berapa lama uang Anda akan bertahan? 10 tahun terus 5%. Ya, atau 10 tahun ditarik ke kanan ke kolom 5%. Dapat di situ 12,3%. Gitu ya, teman-teman. Kalau di sini formulanya bisa 2 angka di belakang koma. Tapi kalau yang di tabel manual itu 1 angka di belakang koma ya. Baik, teman-teman. Ada lagi yang perlu didiskusikan? Yang mana, teman-teman? Baik, kita lanjut ya, boleh? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Yang mana? Iya, dari 5%. 5%, dari 5%, berapa tahun lagi? Ini ya, 10 tahun kan? Pak Marvin, oke Pak? Oke. Teman-teman ketemu 12,3-nya dari mana? 12,3%-nya dari mana ketemu? Ketemu ya? Oke. 10 ditarik ke kanan ke kolom 5%, dapat itu ya tingkat penarikan tahun pertama 12,3%. Sekarang teman-teman kita akan bagi total kekurangan penghasilan dibagi dengan 12,3%.
hasilnya berapa. Silakan teman-teman hitung untuk memastikan angka yang di software betul atau tidak. Pak, inflasi rata-rata itu berarti selama 10 tahun itu kah Pak? Inflasi rata-rata itu